Halo good people, kembali lagi bersama saya di channel Gani Faza. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya cara dan apa sih konsep sebenarnya dari yang dinamakan sebagai investasi. Terutama buat kalian para pemula yang masih belum tahu kenapa investasi itu sangat penting sekali, lalu juga dari mana kita bisa mendapatkan untungnya, serta cara pemilihannya juga akan kita bahas semuanya di video ini. Jadi jangan khawatir, karena saya juga akan membuatnya menjadi beberapa sesi di video ini yang akan disesuaikan dengan timestamp yang bisa kalian langsung lompat saja untuk bagian yang paling kalian inginkan. Nah yuk, mari kita langsung saja membahas bagaimana cara untuk berinvestasi, apalagi kita sudah memasuki tahun yang baru. Kenapa sih investasi itu salah satu hal yang sangat penting untuk masa depan? Dimana bukankah dari kecil kita sudah mendapatkan pepatah di mana menabung adalah pangkal kaya, tetapi jangan lupa menabungnya di mana dulu. Sebenarnya pepatah tersebut tidak salah, cuma mungkin perlu lebih jelas lagi menabung ke tempat apa atau ke instrumen apa. Karena bukankah banyak sekali orang yang merasa cukup jika kita hanya menabung di bank saja atau bahkan uangnya disimpan saja dalam bentuk cash, entah di mana kalian menyimpannya. Tetapi lagi-lagi terdapat satu masalah besar yang mungkin tidak banyak orang merasakan, dan itu adalah inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dari tahun ke tahun, yang bahkan jika kita hanya menyimpan uang di tabungan bank saja, maka uang kita bukannya akan menambah tetapi malah akan tergerus oleh inflasi. Misalnya jika saat ini kau bisa membeli barang seharga 10 juta, maka beberapa tahun lagi harga barang yang sama mungkin tidak akan sama lagi di 10 juta, melainkan mungkin naik menjadi 12 juta. Dan jika uang kalian hanya disimpan di bank saja, itu berarti nilai uang kalian malah menurun. Dimana ini adalah contoh data yang bisa dilihat dengan data Indonesia nih. Kurang lebih inflasi selama 10 tahun terakhir sekitar 4-5% per tahun, dimana uang 1 juta saat ini di 2025 akan menjadi segini dalam 20 tahun ke depan. Atau mungkin jika kita balik, harga sekarang misalkan 100 juta nih, maka dalam 20 tahun mendatang uang 100 juta hanya akan bernilai segini saja. Nah, dari sinilah kenapa investasi berperan sangat penting, di mana melalui investasi, uang yang kita miliki akan bisa berkembang, yang bahkan bisa mengalahkan minus dari inflasi ini sendiri. Dan kata lain, bisa dibilang uang bekerja untuk dirinya sendiri. Nah, sebelum itu ada hal penting juga nih, yang perlu kita ketahui adalah bagaimana bentukan keuntungan dari investasi yang ada, di mana sebenarnya utamanya memang hanya ada dua macam saja keuntungan dari investasi. Mungkin mudahnya kita sebut sebagai capital gain atau kenaikan modal, dan kedua adalah passive income-nya, atau mungkin dalam saham disebutnya sebagai dividen. Untuk mudahnya kita ambil contoh dari properti aja nih, mungkin lebih general untuk dapat dipahami oleh berbagai kalangan, mau pemula ataupun yang expert. Tentu jika kita membeli tanah seharga 3 miliar dan dari tanah tersebut kita bangun anggap saja kos-kosan, di mana akhirnya nanti kos-kosan tersebut akan kita sewakan, anggap saja dalam setahun kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar 500-600 juta. Itu bisa disebut sebagai passive income dari aset atau properti yang kita miliki tersebut. Dimana mungkin untuk contoh capital gain-nya, dimana awalnya kita membeli tanah tersebut seharga 3 miliar dan mungkin dalam waktu 5 tahun, 6 tahun ke depan harga tanah tersebut tidak lagi 3 miliar, mungkin saja bisa naik menjadi 4 miliar atau bahkan 5 miliar, dan selisih tersebut anggap saja 1 atau 2 miliar adalah capital gain atau kenaikan aset dari modal yang kita setorkan di awal. Dan untuk beberapa instrumen yang akan kita bahas di sini pun konteksnya sama, yaitu capital gain dan dividen. Nah, sekarang mari kita bahas nih tentang jenis-jenis investasi yang bisa kalian para investor pilih. Sebenarnya ada banyak pilihan sih, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks, di mana mungkin berikut beberapa di antaranya. Yang paling mudah dan bahkan disebut juga sebagai no risk investment yang mungkin banyak dari kalian sudah tahu, itu adalah deposito. Deposito adalah produk investasi yang ditawarkan oleh bank, di mana investor hanya menyimpan uang dalam jangka waktu tertentu dengan tingkat bunga yang tetap, dan pada akhir periode tersebut nanti kita akan mendapatkan return dari uang yang kita investasikan. Yang biasanya untuk deposito kurang lebih ya sekitaran 2-4%, dan 4% saja sudah cukup besar untuk investasi di deposito. Tapi baik lagi, untuk deposito ini no risk investment karena uang kita pasti akan mendapatkan return sebesar 4%. Yang baik lagi, jika kita membahas inflasi sebelumnya 4-5%, bukankah 4% ini masih di bawah inflasi? Yang lagi-lagi sebenarnya bisa dibilang kalau deposito masih belum bisa membawa kita untuk menaikkan uang di atas tingkat inflasi. Lalu yang kedua adalah reksadana, di mana reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari banyak investor yang kemudian dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan
alihkan ke dalam portfolio aset seperti saham, obligasi, atau pasar uang yang lebih banyak lagi untuk diversifikasinya. Dan kelebihan dari reksadana adalah di mana return untuk reksadana ini jauh lebih besar dibandingkan deposito sebelumnya. Tetapi balik lagi, risknya pun akan lebih besar dibandingkan deposito karena untuk reksadana sendiri ada berbagai macam, dimulai dari reksadana pasar uang, reksadana obligasi, lalu juga campuran, dan juga reksadana saham. Jadi kalian investor tinggal pilih saja mau yang mana tergantung risk yang kalian miliki. Dan yang ketiga adalah emas, di mana ini adalah bentukan investasi yang sudah ada sejak lama sekali, yang bahkan dianggap sarana lindung nilai dan ketidakpastian dari ekonomi, di mana emas dianggap sebagai aset yang relatif aman karena nilainya cenderung stabil atau bahkan meningkat dalam jangka panjang. Tapi balik lagi, emas memang dikatakan bukan untuk memperkaya, tetapi untuk menjaga kekayaan. Yang seperti dibilang barusan, kalau emas ini bisa menjaga harta kita dari inflasi, makanya emas 20 tahun yang lalu dan emas saat ini harganya akan terus meningkat, yang lagi-lagi pasti di atas inflasi. Dan yang keempat yang akan jadi bahasan utama di video ini adalah saham, di mana saham adalah bentuk kepemilikan dari sebuah perusahaan. Jika investor memiliki saham, maka bisa dibilang investor memiliki sebagian kecil dari perusahaan tersebut, di mana kalian bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham yang tadi kita sebut sebagai capital gain, lalu juga bisa mendapatkan keuntungan lain dengan bagi-bagi proyek perusahaan yang disebut sebagai dividen. Ya memang selain itu ada beberapa pilihan lain seperti kripto yang sangat volatile, lalu juga ada obligasi, properti yang bisa menjadi berbagai alternatif investasi. Namun di video ini kita akan fokus membahas saham karena bisa dibilang saham ini instrumen yang paling aman dan paling profitable. Karena lagi-lagi kita memiliki underlying yang jelas, yaitu saham ini memiliki backingan karena dia adalah perusahaan sendiri, yang berarti kita membeli perusahaan jika perusahaannya buruk jadi wajar kalau harganya akan memburuk. Jadi bukankah sudah menjadi logik paling awal untuk membeli perusahaan yang baik alias di sahamnya? Ya lagi-lagi kalau kita mau bahas tentang syariah pun, di mana saham ini banyak menyesuaikan dengan syariah yang ada seperti syirkah, mudharabah, dan ijarah. Tapi di sini kita akan membahas lengkap untuk bagian dari syariahnya. Nah, sekarang kita masuk ke gimana sih sebenarnya cara berinvestasi di saham. Di mana banyak orang yang mulai berinvestasi di saham karena potensi keuntungan yang dia miliki sangat besar. Seperti yang tadi kita bahas sebelumnya, perusahaan yang baik pasti akan memberikan kita keuntungan yang baik juga. Nah, gimana sih cara untuk investasi di saham? Di mana yang pertama, kita perlu memilih dulu apa sih platform investasi yang akan kita gunakan, yang mungkin disebutnya sebagai broker untuk saham ini. Di Indonesia ada beberapa platform yang bisa kamu coba, dimulai dari Ajaib, Mirai, atau iPod, yang lagi-lagi terserah, bisa kalian pilih yang mana karena tidak ada endorse di video ini. Jadi kalian bisa memilih yang sesuai dengan referensi dan mungkin biasanya sesuai dengan bank rekening yang berhubungan dengan platform tersebut. Kalian bisa langsung download aplikasinya, mau di App Store atau Play Store, semuanya ada. Yang ini sudah sangat mudah sekali, bahkan semua rekeningnya bisa dibikin secara online. Lalu step kedua adalah mulai dengan saham yang paling kalian pahami, terutama untuk saham-saham besar yang disebut sebagai blue chip. Ya, bagi pemula saya sangat merekomendasikan untuk berinvestasi di blue chip, atau mungkin lebih luas adalah indeks dari LQ45, di mana ini berisi saham-saham top 45 yang ada di saham Indonesia, yang berarti masalah perusahaan baik ini sudah masuk semuanya di dalam kategori ini. Ya, untuk apa aja isinya kalian bisa googling aja atau bahkan menggunakan chat GPT, nanti langsung keluar semua saham-sahamnya dengan sangat mudah. Nah, tinggal udah pilih saham aja apa yang paling kalian kenali dari berbagai nama perusahaan yang ditampilkan di hasil tersebut. Nah, kenapa saya bilang kalau cara paling mudah memilih saham adalah dengan membeli saham yang paling kita kenali? Karena di sini mindset investasi yang paling penting untuk kalian miliki adalah kalau kita ini bukan menjadi penyewa saham, tetapi kita akan menjadi pemilik saham. Makanya kita harus memiliki mindset pemilik terlebih dahulu. Yang lagi-lagi, kalau kita ingin menjadi pemilik dari sebuah perusahaan, bukankah sudah sewajarnya dan sudah sangat logik sekali untuk kita memilih saham-saham yang memiliki kinerja yang baik? Makanya saya sangat bingung sekali buat orang-orang yang bisa nekat untuk membeli saham-saham gorengan, karena bukankah mereka ini perusahaan yang sebenarnya sudah tidak baik, tetapi masih nekat untuk mendapatkan keuntungan dari saham-saham yang tidak baik. Alhasil, bukankah banyak sekali orang yang rugi dari saham karena mindset utamanya saja untuk berinvestasi mereka ini sudah salah dari fondasinya. Ya, contoh lah, kalau kita mau menanamkan modal ke bisnis teman, apa mungkin kalian bakal ngasih modal ke orang yang mungkin bisa dibilang nggak kalian kenal, atau bahkan temennya teman atau siapa, yang lagi-lagi nggak mungkin kan kalian bakal asal ngasih modal seperti itu. Akan lebih mudah untuk kita memberikan modal kepada teman yang kita kenal lebih dulu. Ya, setidaknya kalian tahu lah dia ini orang yang kompeten atau tidak dan sebagainya. Dan itulah logik di belakang kenapa kita harus memilih perusahaan yang kita kenali, dan kita harus tahu kalau teman kalian ini kompeten atau enggak, alias perusahaannya baik atau enggak. Jika tidak baik, ya sudah, lebih baik tidak usah mengambil resiko besar yang nantinya malah akan memberikan kita kerugian yang
juga. Dimana setelah pilih platform investasi, lalu juga setelah membeli saham yang kita kenali, maka tugas selanjutnya adalah dengan merasa-rasa. Dimana ini adalah poin yang cukup penting untuk melatih mental dan psikologi kita dalam berinvestasi di saham. Ya mungkin banyak dari kalian yang pemula atau dulu nih ketika pemula bakal ngecek setelah beli saham tiap jam, tiap hari untuk ngecek nih sahamnya naik atau turun ya. Dimana kalau naik kita pasti senang banget, kalau turun pasti udah stres banget kayak aduh ini sahamnya turun gimana naik. Yang lagi-lagi ini untuk melatih mental kita, psikologi, emosi yang sangat penting lagi-lagi dalam hubungan masalah peruangan. Toh balik lagi jika masalah investasi, keuangan semuanya bukan lagi masalah uangnya sebanyak apa, strategi, karena yang balik lagi yang paling penting dari masalah keuangan adalah psikologi dan emosi yang tiap orang akan cukup berbeda untuk pandangan masing-masingnya. Dan kita masuk ke bahasan yang paling penting menurut saya, yaitu terdapat 3 prinsip utama dalam berinvestasi di saham. Pertama adalah pilih perusahaan yang baik, yang lagi-lagi ini sudah kita bahas di bagian sebelumnya, yang sebenarnya ini adalah logik yang paling dasar. Sebagai seorang investor, kita nggak mungkin dan bahkan tidak berani untuk berinvestasi ke perusahaan. Bro, ya baik lagi ini seperti yang tadi saya bilang, daripada kita merugi, lebih baik uang yang kita simpan jika nanti muncul opportunity yang lebih baik daripada kita nekat berinvestasi di sesuatu yang sudah tidak baik. Dan contohnya seperti yang tadi saya bilang, yaitu di indeks dari LQ45, karena balik lagi ini adalah suatu indeks yang sudah difilter oleh BI atau Bursa Efek Indonesia untuk top dari saham yang ada. Lalu prinsip kedua yang tidak kalah penting adalah beli di harga yang baik. Lagi-lagi dari prinsip 1 kedua aja sudah banyak pasti investor yang akan gugur, karena walaupun perusahaannya sangat-sangat baik, tetapi kalau kita beli di harga yang tidak baik, tentu saja itu akan mengurangi potensi keuntungan kita dalam jangka panjang. Ya nggak usah jauh-jauh, bukankah banyak sekali korban kerugian dari TLKM atau Telkom atau juga bahkan Unilever yang sudah bertahun-tahun turun terus untuk harganya. Yang lagi-lagi alasannya apa? Karena walaupun mereka ini adalah perusahaan yang bagus, tetapi harga sebelumnya sudah tidak baik, atau bisa dibilang harganya sudah sangat tinggi, makanya pasti harganya akan turun terus koreksi sampai kembali ke harga awalnya. Dan dari situlah jika harganya sudah sangat baik adalah waktu yang tepat untuk kita membeli saham agar sahamnya nanti naik lagi dan kita untung dalam waktu yang jangka panjang. Namun balik lagi, harga yang baik di prinsip 2 ini harus memenuhi juga syarat di prinsip 1 tadi, yaitu harus perusahaan yang baik. Maka jika perusahaan yang baiknya sudah gagal, oke, kita tidak perlu melihat di harga yang baik lagi karena resikonya cukup besar. Dan prinsip ketiga adalah biarkan waktu yang akan menggandakan kekayaan kita dalam berinvestasi. Ya benar, mungkin ini terdengar sangat klise sekali, tetapi memang beginilah adanya. Investasi memang bukan cara kaya cepat. Nah ini sudah banyak banget yang salah paham. Kalau investasi ini cara cepat kaya bang, bahkan dalam 1 tahun bisa profit sampai ribuan persen yang wow. Jika ada orang yang banyak seperti itu, maka banyak banget orang-orang super kaya di negeri ini. Tapi toh bukan pada akhirnya mereka mungkin coba berandai-andai, atau mungkin mereka hanya analisis saja, tapi pada kenyataannya mereka tidak beli ketika harganya sedang di dasarnya. Investasi ini adalah cara untuk meleverage kekayaan dalam satuan waktu dan bukan cara kaya cepat. Makin lama kita berinvestasi, bukan hanya naik secara linear saja untuk harganya, tetapi bahkan bisa secara eksponensial. Ya lihatlah contoh ini, jika kita punya uang 100 juta dan anggap saja CAGR atau return per tahun kita hanya sebesar 15% saja, maka dalam 20 tahun uang 100 juta kita akan berubah menjadi berapa? Ya benar, itu bahkan kita tanpa menambah apapun lagi uang kita selama bertahun-tahun tersebut. Namun rasanya nggak mungkin ya kalau kita sebagai investor tetapi kita bahkan tidak menginvest sama sekali dalam 1 tahun, ya minimal 1-2 juta mah pasti bisa lah untuk invest lagi. Nah, anggap saja tiap tahun kita store lagi sebesar 10 juta, maka dalam 20 tahun perbedaannya bisa sedrastis ini. Bayangin uang sebesar ini jika dibagi dengan gaji 10 juta per bulan saja, wah ini butuh waktu seberapa lama? Loh jika gaji 10 juta, bukankah itu perlu di breakdown lagi? Ada buat kebutuhan, mungkin cicilan, lalu investasi buat main-main yang lagi-lagi jika kita breakdown untuk mencapai angka segini, wah ini akan sangat sulit sekali tanpa berinvestasi. Yang baik lagi, itulah the beauty of time dari berinvestasi yang menjadi prinsip ketiga kita dalam investasi saham. Dan benar sih, dari prinsip 1 ke 2 aja sudah banyak orang yang gugur, apalagi prinsip 2 ke 3 yang ini akan semakin banyak lagi. Karena kalau kalian sadar, 90% dari pelaku pemain saham yang ada, mereka ini sebagian besar adalah seseorang yang memiliki time horizon yang sangat pendek, yang bahkan di bawah 1 tahun, dan rata-rata adalah seorang trader yang mengharapkan keuntungan dalam waktu depan. Ya mungkin hanya
10-20% saja yang sejujurnya jika kita bisa mendapatkan return ratusan persen, kenapa harus senang jika hanya mendapatkan return 10-20% saja dari kenaikan saham yang segitu pendeknya. Makanya saya selalu bilang, jika kalian ingin berinvestasi di saham, maka mindset yang harus kalian miliki dan kalian harus memiliki time horizon minimal 3 tahun. Uang tersebut adalah uang dingin yang tidak akan kalian pakai dalam jangka tersebut, karena di bawah 3 tahun biasanya sangat fluktuatif. Tetapi jika sudah lewat 30 tahun bahkan lebih dari 80%, uang kita pasti akan naik dengan angka yang cukup tinggi dibandingkan beberapa instrumen yang tadi kita sebutkan. Tetapi lagi-lagi, kalau mungkin dari tadi kita merasa jika saham ini yang paling baik dan tidak mungkin mendapatkan kerugian, balik lagi, tidak ada sesuatu yang tanpa ada resiko, yang bahkan tanpa resiko pun itu bisa menjadi resiko yang lain. Ya, contoh seperti yang tadi kita bilang sebelumnya, di mana deposito adalah investasi tanpa resiko, tetapi terdapat resiko lain yang tidak kelihatan, yaitu selain return yang kecil, terdapat inflasi juga yang lebih besar dibandingkan angka keuntungan dari deposito ini sendiri. Dan lalu bagaimana dengan saham, yang mungkin ini juga menjadi beberapa kebingungan atau kekhawatiran kita semua. Di mana yang pertama adalah pasar saham tidak akan bisa hilang secara mendadak. Kita semua tahu bahwa harga saham dan pasar saham ini harganya bisa turun. Yang ini pun sangat masuk akal sekali, yang bahkan dalam jumlah besar seperti yang pernah terjadi ketika krisis finansial 2008 lalu, yang bahkan jika kita lihat angkanya bisa minus sampai 50%. Coba seberapa banyak orang yang akan tetap waras kalau uangnya dari 1 miliar tiba-tiba menguap menjadi 500 juta akibat krisis yang terjadi di tahun tersebut. Tapi balik lagi, yang perlu kalian ingat adalah bahwa pasar saham cenderung naik dalam jangka panjang, yang bisa kalian lihat untuk grafiknya seperti apa. Ya benar, kalian mungkin bisa kehilangan 500 juta dalam 1 tahun, tetapi itu hanya jika kalian menjualnya karena panik pada saat tersebut. Karena jika tidak hanya menjual dan kalian pun mengerti cara kerja saham seperti apa sih mindset sebenarnya dari perusahaan yang baik yang tadi kita bahas sebelumnya, maka di saat harganya sedang turun 50%, bahkan mindsetnya akan kita ubah menjadi, wah ini harganya lagi diskon parah nih. Justru itu menjadi saat penting untuk kita bisa membeli lebih banyak. Jadi bukannya panik menjual, kita malah membeli di saat orang-orang panik. Dan tahu apa yang terjadi? Bukan hanya uang kita kembali, tetapi kita malah bisa untung jauh lebih besar dibandingkan kita malah panik pada saat itu. Jadi jika kamu tidak panik dan menjual saham saat harga turun, nilai investasi kalian bahkan bisa mencapai multi-bagger atau untung lebih dari 100% dalam waktu yang sangat. Kata kenapa juga sebelumnya saya bilang minimal 3 tahun uang dingin jika ingin berinvestasi di saham. Ya lagi-lagi karena seperti grafik yang bisa kalian lihat, dalam jangka panjang saham memang pasti naik, namun akan ada beberapa kali koreksi atau merah seperti chart-chart yang bisa kalian lihat, dimana ada yang jaraknya 3 tahun sekali, 4 tahun sekali, 5 tahun sekali. Makanya saya selalu bilang kalau bisa uang yang dimasukkan ke saham adalah uang yang tidak akan kalian gunakan dalam waktu 3 tahun. Jadi jangan sampai uang susu anak kalian dipakai langsung dimasukkan ke saham semuanya, yang lagi-lagi masih sangat fluktuatif dan itu sangat beresiko. Intinya jangan memasukkan uang panas gitu banyaknya ke dalam saham, karena baik lagi dalam jangka pendek fluktuasi dari saham ini sangat-sangat tinggi sekali. Atau bukankah jika terjadi seperti tahun 2008 lagi, di mana minus 50% dan kalian menggunakan uang dingin, bukankah tidak akan menjadi masalah? Kita tetap sedang ingin untuk menggunakan uang itu dalam jangka dekat. Jadi kembali lagi, dalam jangka panjang perusahaan yang baik tidak akan memperkaya perusahaannya saja, tetapi kita juga selaku investornya. Baik lagi, mindset investor ya, bukan penyewa. Lalu cara kedua untuk mengantisipasi kekhawatiran dari investasi saham adalah dengan diversifikasi portfolio. Ya benar, diversifikasi ini selalu menjadi pro dan kontra di berbagai investor, dan banyak juga yang merasa dengan beranalogi, jangan simpan semua telurmu di dalam satu keranjang saja. Bukankah kalian sering mendengar analogi seperti ini? Karena jika keranjang tersebut jatuh, maka semua telur kalian akan pecah juga. Ya benar, itu adalah sebuah analogi yang tidak salah, tetapi menurut saya tidak 100% benar juga. Karena perlu dipahami, memegang terlalu banyak keranjang juga akan membuat kita menjadi tidak fokus, maka batasi dan alokasikan secukupnya saja untuk tiap keranjang yang kalian pegang. Berapa itu secukupnya? Kembali ke kemampuan dari tiap-tiap para investornya. Biasanya saya memiliki alokasi 5-40% untuk satu saham yang saya pegang. Jadi maksimal saya memiliki saham sebesar 40% dari total aset yang saya miliki. Contoh untuk aset portfolio dari saham saya sebesar 1 miliar, maka maksimal banget saya memegang satu emiten saham sebesar 40%-nya atau 400 jutanya.
Gimana untuk sisanya yang lain ya bisa dibagi-bagi diversifikasi dengan minimal porsi sebesar 5% atau sekitaran 50 juta. Jadi baik lagi, diversifikasi itu penting, tetapi jangan terlalu banyak sampai akhirnya tidak akan berasa kenaikan dan penurunannya. Juga jangan terlalu sedikit atau bahkan terlalu fokus sampai-sampai jika satu saham itu hancur, maka itu berpengaruh besar ke mayoritas dari aset yang kalian miliki. Maka baik lagi, manajemen resiko itu sangat penting sekali dan jangan sampai kita kehilangan. Wah, nah sebelumnya memang kita sudah berbicara masalah investasi saham, tetapi selain investasi di saham atau properti, emas yang lain-lain, menurut saya terdapat satu alternatif lain yang disebut sebagai fast lane investing, di mana ini adalah cara yang lebih cepat untuk membangun kekayaan. Karena saham dan beberapa instrumen yang tadi kita bahas masuknya memang ke portfolio aset yang akan bekerja lebih baik jika kita memiliki income atau capital atau modal yang lebih besar. Intinya semakin besar modal, maka semakin besar juga angka yang akan kita raih untuk keuntungannya. Makanya sebelumnya saya bilang kan, kalau investasi di portfolio ini bukan untuk kaya secara cepat, melainkan meleverage kekayaan atau meningkatkan kekayaan dalam jangka waktu. Yang lagi-lagi tidak dengan waktu yang mudah. Maka menurut saya alternatif ini seharusnya menjadi fokus juga lebih baik bagi kita semua selain tetap menabung uang kita di portfolio aset. Pertama tentu saja itu adalah investasi leher ke atas atau ke diri kita sendiri. Ya misalnya nih, kau bisa mengambil kursus untuk meningkatkan keterampilan kalian seperti belajar coding, desain grafis, atau bahkan ngedit video dan yang lain-lain. Dengan meningkatkan keterampilan, kalian bisa meningkatkan penghasilan dengan lebih cepat. Hal ini juga yang membuat saya bisa meleverage kekayaan karena income semakin semakin besar juga uang yang bisa saya tabung dan investasikan ke saham hingga akhirnya mencapai alhamdulillah angka yang cukup besar di saat ini. Dimana mungkin contoh nyata untuk memiliki income yang cukup besar di bagian lain adalah saya sendiri punya channel YouTube yang sudah menghasilkan 1 miliar rupiah. Itu adalah hasil dari eksperimen sendiri bertahun-tahun dan tentu saja saya juga mengikuti berbagai kelas, belajar untuk meningkatkan skill, keterampilan dalam editing dan sebagainya yang dulu investasi mungkin hanya 500 sampai 1 juta per bulan saja. Tetapi setelah channel saya berkembang, saya bisa memiliki income 30 juta, 50 juta, bahkan sampai 3 digit. Yang baik lagi, jika income saya naik sampai segitu, tidak mungkin kan saya hanya investasi sebesar 1 juta atau 2 juta saja. Bahkan bisa sampai puluhan juta dan itulah investasi ke diri sendiri atau investasi leher ke atas. Dan menurut saya inilah return tertinggi dari sebuah investasi, yaitu ke diri sendiri. Karena returnnya tidak lagi hanya 10%, 20%, 100%, 500%, bahkan bisa jutaan persen. Dan investasi ke diri sendiri ini tidak ada yang namanya return negatif. Akan memiliki dampak satu dan berbagai cara yang berbeda. Nah, di mana tadi kita bisa investasi ke diri sendiri dan kedua, kita bahkan bisa investasi ke bisnis yang kita miliki sendiri atau dalam kata lain, kita bisa membuat bisnis. Lagi-lagi daripada hanya berinvestasi di saham orang lain atau bisnis orang lain, kita juga bisa mulai membangun bisnis kita sendiri. Ya benar, modal investasinya bukan lagi ke orang lain seperti yang kita lakukan di saham broker yang barusan kita bahas, tetapi langsung ke diri kita sendiri atau perusahaan yang akan kita bikin. Dimana untuk bisnis pun sama, dimana dia memiliki return dalam perjalanannya karena baik lagi bisnis ini sangat-sangat bisa di-leverage dengan sangat cepat. Namun baik lagi untuk bisnis memang memiliki return negatif, kita bisa saja rugi bahkan return 100% alias kita bisa bangkrut. Yang baik lagi untuk nomor 1 dan nomor 2 di bagian ini lagi-lagi itu perlu secara bertahap dan jangan langsung jor-joran di awal. Tapi untuk nomor 1 alias investasi layar ke atas itu sepertinya sangat penting menurut saya. Nah, jadi baik lagi, untuk pemula cara terbaik untuk mulai berinvestasi adalah investasi saham dengan hati-hati dan lagi-lagi mengikuti 3 prinsip yang sudah kita bahas. Yang baik lagi ini prinsip penting loh yang jangan sampai kalian lupakan dalam berinvestasi saham. Saran saya jika masih awal mulai, coba saja dengan 5-10% dari tabungan, jangan terlalu besar agar emosional lebih terjaga. Misalkan uang tersebut pun hilang dan tidak akan kalian gunakan lagi karena toh bukankah cuma 5% atau sampai 10%. Tapi jangan terlalu kecil juga, sampai-sampai kalian tidak peduli dengan uang kalian mau naik atau turun yang malah tidak berasa apa-apa. Ya jika kalian punya tabungan 10 juta, tidak apa-apa untuk mulai dari 500.000 sampai 1 juta. Yang baik lagi, seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, di opsi nomor 3, yaitu untuk bagaimana perasaan naik dan saham untuk melatih mental. Mungkin sekarang uang kita masih 500.000, nggak tahu kan, untuk nanti bahkan bisa 500 juta. Yang balik lagi, itulah cara untuk melatih mental dalam jangka panjang. Ya atau saya sendiri sudah investasi saham kurang lebih dari 2016, atau mungkin dia sudah hampir 9 tahun
tahun di mana dulu mungkin seperti kalian investor pemula ketika naik banyak, ketika naik dikit, dan bahkan uang startnya pun cuma 500 sampai 1 juta doang, yang itu pun uang jajan yang saya dapatkan tiap bulannya. Tetapi sekarang setelah memiliki income yang besar, maka aset yang diinvestasikannya pun akan jauh semakin besar. Ya mungkin jika 500 ribu kenaikan tiap hari ya mungkin sekitar 5 ribu atau 10 ribu yang tidak begitu berasa. Tetapi ketika uang kalian 500 juta, 1% itu setara 5 juta, yang berarti jika dalam satu hari saham kalian turun 5%, bahkan itu uang kalian minus 25 juta. Tetapi baik lagi, itu tidak akan berpengaruh ke saya karena saya tahu yang saya investasikan adalah perusahaan yang baik, dan dalam jangka pendek harga pasti akan bisa naik turun, dan itu adalah hal yang wajar di dalam pasar saham. Yang baik lagi, investasi adalah perjalanan jangka panjang, dia bukan sprint, melainkan itulah sebuah maraton yang memerlukan banyak sekali stamina mental yang sangat kuat. Jangan terburu-buru dan jangan panik saat pasar mengalami penurunan. Waktu adalah teman terbaik kalian dalam berinvestasi. Yang baik lagi, ingat dua pepatah ini. Warren Buffett pernah berkata, orang yang dapat berteduh di pepohonan rimbun itu adalah mereka-mereka yang sudah menanamnya bertahun-tahun yang lalu. Atau mungkin yang kedua adalah, waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu, tapi waktu terbaik kedua adalah sekarang. Penyesalan lebih buruk daripada kegagalan. Jadi mulailah investasi sekarang. Yang saran dari saya adalah 5-10% tabungan yang kalian miliki sekarang saja sudah dicoba untuk masukkan ke dalam saham. Tapi baik lagi, saham yang kalian kenal. Ya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian yang baru ingin memulai investasi. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe, serta tinggalkan komentar jika ada pertanyaan atau topik lain yang ingin kalian pelajari. Atau mungkin buat kalian juga yang ingin mendapatkan panduan ebook saham gratis, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa kita di video berikutnya.